Kita percaya bahwa Tuhan nggak hanya menyiapkan hati kita buat dengar firman-Nya, tapi lewat firman-Nya Dia menyiapkan kita untuk menghadapi akhir zaman. Karena saya akan bicara tentang akhir zaman hari ini dari Sungai Efrat. Kita adalah gereja firman, dalam arti gereja kita sangat menekankan kepada firman. Dalam arti gereja kita sedang mau membangun sebuah kegerakan di mana mengembalikan orang kepada firman yang murni supaya orang bisa kenal Tuhan secara presisi dan akurat. Bukan lewat kata orang, tapi hanya lewat penelitian Alkitab. Itu tujuan daripada misi gereja kita. Oke, saudara, ada yang penting hari ini. Bagi saudara yang nggak perhatian, saudara akan makin bingung hari dengan firman hari ini. Bagi saudara yang mendengar dengan teliti, saudara hati-hati, saudara pun bisa miss. Kalau gitu, kita harus benar-benar perhatian. Karena ini infonya banyak sekali, padat sekali gitu ya. Dan saya, karena ini padat, saya nggak punya waktu banyak mengupasnya. Semoga Roh Kudus menolong saudara menyingkapkan bagian demi bagian. Saudara dengar baik-baik, konsentrasi, dan catat ya, catat dan renungkan. Oke, kita baca Kejadian 2, 10, 14. 3 minggu ini kita banyak baca ayat ini terus sebagai pembuka. Saya bacakan. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik, dan di sana ada damar, berdola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Sesuai tema kita hari ini. Oke. Dan kita lihat referensi berikutnya di kitab Wahyu, kitab berisi tentang akhir zaman, ada bicara tentang sungai Efrat ini juga. Wahyu 16, 12, 16. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan apa? Ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ayat 16, lalu yang mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Oke. Saudara, bicara mengenai sungai di sini, saudara, di daerah timur dekat kuno, dari pembacaan kita di sini, air ada sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena air itu sangat langka. Itu adalah sumber kehidupan bagi mereka yang tinggal di wilayah itu. Dan ada banyak sungai-sungai disebutkan di Alkitab, ya saudara. Dan menurut saudara, sungai paling banyak disebut di Alkitab sungai apa? Efrat? Sungai Efrat? Karena ini sungai penting. Ternyata sungai yang pertama yang paling banyak disebut adalah sungai Jordan. Sungai Yordan. Yang kedua adalah sungai Nil. Baru yang ketiga, urutan ketiga sungai Efrat. Tetapi saudara, kalau saya perhatikan di Alkitab, kadang-kadang sungai Efrat tidak ditulis sebagai sungai Efrat, tapi kadang di Alkitab naskah asli yang menggunakan kata sungai itu. Nah, kalau sungai Efrat dan sungai itu kita tambahkan, harusnya sungai Efrat memiliki catatan lebih banyak dari yang kita tahu. Oke? Nah, sungai Efrat, saudara, ada sungai terbesar di wilayah itu. Dalam firman yang beberapa minggu kita udah ulang-ulang, saudara, di tema yang berjudul 4 sungai di Taman Eden, bagian 1, bagian 2, saya berharap saudara bisa mendengarkannya lagi nanti. Saudara, kita sudah banyak kupas 4 sungai itu dan artinya. Dan tetapi hari ini kita akan lebih zoom in, lebih fokus membahas sungai Efrat itu sendiri. Jadi melihat dari referensi ayat kitab Wahyu, saudara, kita bisa lihat dikatakan apa? Bahwa waktu cawan ke-6 ditumpahkan, itu ditumpahkan di mana? Ditumpahkan di sungai Efrat. Dan apa yang terjadi ketika itu ditumpahkan, yang terjadi adalah perang yang disebut perang Harmagedon. Jadi Alkitab memulai ceritanya di kitab Kejadian, oke, dengan sungai Efrat, dan menyelesaikannya di kitab Wahyu dengan apa? Sungai Efrat. Jadi dibuka dengan sungai Efrat, ditutup dengan sungai Efrat. Berarti kita bisa ngerti bahwa sungai Efrat ini punya peran yang sangat penting. Dan kalau begitu, kita akan belajar apa arti rohani dari sungai Efrat. Yang pertama, sungai Efrat adalah perbatasan tanah perjanjian. Sekali lagi, sungai Efrat adalah perbatasan tanah perjanjian. Jadi sungai Efrat berada di wilayah perbatasan yang memisah sisi sebelah kanan dengan sisi sebelah timur. Sisi sebelah kanan ada bangsa Babel dan bangsa Asyur, dan sebelah kiri ada tanah perjanjian, Yerusalem, ada di sebelah kiri. Dan jika kita melihat silsilah dari bapa leluhur iman, kita tahu bahwa Eber dan Abraham, mereka adalah orang-orang yang menyeberangi sungai Efrat. Saudara sudah belajar Bible study, saudara tahu ini. Dan apa arti dari kata Eber? Eber artinya adalah orang yang menyeberangi sungai.
Sungai apa yang dia seberangi? Sungai Efrat. Eber, dia lebih memilih untuk apa? Untuk tidak mau berpartisipasi dalam pembangunan Menara Babel. Itu sebabnya dia memilih untuk keluar dari sana, menyeberangi Sungai Efrat, untuk hari itu memisahkan diri dari orang-orang yang hari ini melawan Tuhan. Dan Eber hari itu dia membangun satu kerajaan yang tertua di dunia, disebut Kerajaan Ebla. Dia menyeberangi Sungai Efrat dan dia memilih untuk memisahkan diri daripada orang-orang itu, dan dia dan keturunannya lebih memilih untuk menyembah Allah Yahweh supaya bisa menyembah Allah Yahweh dengan leluasa tanpa gangguan. Jadi saudara, kalau saudara lihat peta di depan saudara, saudara bisa lihat itu perjalanan Eber untuk menyeberang Sungai Efrat untuk membangun sebuah kerajaan yang namanya Ebla. Saudara cari penelitian arkeolognya ada tentang kerajaan Ebla ini. Saudara search sendiri, itu ada banyak info di situ. Dia membangun kerajaan tertua di dunia. Dan hari ini, wilayah ini, Ebla ini hari ini bernama Tel Mardik. Tel Mardik. Lokasinya ada di mana? Lokasinya ada di wilayah selatan timur dari Aleppo. Kalau saya berjalan ke arah selatan timur, Aleppo saya akan ketemu Ebla ini. Nama areanya sekarang, nama naunya Tel Mardik. Selain itu, siapa yang juga menyeberang Sungai Efrat adalah Abraham. Abraham juga melakukan tindakan yang sama. Jadi saudara, waktu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, tinggalkan keluargamu, tinggalkan sanak saudaramu, dan Abraham taat. Apa yang dia lakukan? Dia taat meninggalkan sanak saudaranya dengan cara apa? Menyeberangi Sungai Efrat lagi. Dan jadi Abraham berjalan menyeberangi Sungai Efrat dan dia sampai di Haran. Ketika sampai di Haran, dia berjalan lagi menyeberangi Sungai Efrat, sampailah dia di tanah Kanaan. Sehingga Abraham juga bisa dipanggil sebagai apa? Ibrani. Abraham dipanggil sebagai Ibrani. Kata Ibrani berasal dari kata apa? Eber. Oke? Nah, berarti Ibrani artinya juga bisa arti orang yang menyeberangi sungai. Maka Abraham mengikuti jejak kakek moyangnya yang bernama Eber, saudara, untuk menyeberangi sungai itu. Jadi saudara bisa lihat nanti di Kejadian 14 ayat 13, saudara. Ada adegan pertama kali Abraham disebut the Hebrew, Ibrani, di mana di Kejadian 14:13. Saudara bisa lihat sebutan pertama kali itu diberi buat Abraham. Ibrani artinya orang yang menyeberang sungai. Jadi jika saudara lihat keseluruhan pasal Kejadian 14, ada peristiwa saudara yang melatar belakangi saudara. Kejadian 14 ada peristiwa di mana 4 raja di sebelah timur, mereka menyeberangi sungai ini, mereka mau berperang melawan 5 raja yang di sebelah barat. Dan 4 raja yang di timur ini, mereka menang melawan 5 raja yang ada di wilayah barat. Dan dia menawan banyak orang. Dan salah satu yang ditawan oleh 4 raja ini adalah Lot. Siapa Lot? Lot adalah keponakan dari Abraham. Ketika Abraham dengar keponakannya Lot ditawan, ia membawa 318 orang dia yang terlatih, orang-orang yang terlahir di rumahnya, ya, untuk pergi dalam misi menyelamatkan Lot. Jadi orang-orang ini pergi bersama Abraham mengejar 4 raja ini. Saya bisa bayangkan 318 orang lawan dengan 4 raja yang baru mengalahkan 5 raja. Hebat sekali ini. Saudara, itu amazing. Saudara, mungkin kalau ngomong 318, saya nggak kebayang, saudara ya. Tapi ini 318 lawan 4 bangsa, saudara. Dan dia menang. Dan di dalam misi menyelamatkan Lot ini, saudara, kalau saudara nanti baca di Kejadian 14, saudara, memang tidak ada catatan spesifik tentang titik-titik di mana Abraham mengejarnya. Tapi kalau saya pelajari secara spesifik di Alkitab, saya akan melihat bahwa ada petunjuk di Alkitab bahwa kita tahu bahwa Abraham dia mengejar 4 raja ini sampai kepada wilayah perbatasan di Sungai Efrat untuk menyelamatkan Lot, untuk membawa Lot pulang. Artinya Abraham telah pergi jauh sekali dalam misi menyelamatkan keponakannya. Dan orang-orang di zaman itu, mereka tahu bahwa wilayah Efrat ada wilayah perbatasan, membatasi antara wilayah barat timur, ada wilayah membatasi perbatasan memisahkan dengan tanah perjanjian. Jadi faktanya, saudara, Abraham telah berjalan jauh untuk menyelamatkan Lot. Nah, kalau kita lanjutkan ke pasal berikutnya, dari pasal 14, kita masuk ke pasal 15, Kejadian 15-18, ada satu peristiwa yang sangat penting. Saudara harus ingat itu. Mungkin hari ini kita nggak pernah dengar ini lagi. Ada satu perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham yang berisi tentang kita hari ini. Bukan hanya dengan Abraham dan keturunannya. Tapi perjanjian ini adalah perjanjian disahkan Tuhan dengan Abraham yang berkaitan dengan hidup kita hari ini. Tapi kita nggak pernah mempelajari itu. Namanya apa? Pengesahan namanya perjanjian sulu. Kejadian 15-18. Jadi Allah berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan tanah Kanaan kepadamu dan keturunanmu. Dan wilayah timur yang dijanjikan itu adalah wilayah apa? Sungai Efrat. Jadi Tuhan memberikan tanah kepada Abraham,
dari batas sungai Efrat sampai kepada sungai Mesir. Itu adalah wilayah yang akan Tuhan beri buat keturunan Abraham. Oke, Kejadian 15:18 saya bacakan. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi sesuai apa yang Tuhan janjikan dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, janji kepada Abraham ini benar-benar digenapi. Digenapi apa adanya oleh Tuhan. Pada akhirnya tanah ini benar-benar dikuasai oleh bangsa Israel. Pada zaman siapa? Pada zaman Daud. Daud bisa berhasil menaklukkan seluruh wilayah ini. Sesuai dengan janji yang Tuhan janjikan dalam perjanjian sulh ini. Dan wilayah ini semakin diperluas di zaman Salomo anaknya. Dan Salomo memerintah seluruh wilayah itu. Kita baca 1 Tawarik 18:3. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Soba, dekat Hamat. Ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai apa? Efrat. Jadi Raja Daud ketika dia memerintah di wilayah lagi di depan saudara, bisa dipastikan seluruh negeri di seluruh pengkafaran wilayah dia, saudara bisa lihat di gambar di depan saudara, itu wilayah ungu, itu adalah wilayah yang dikuasai, ditaklukkan oleh Daud sesuai perjanjian sulh. Dan kalau saudara lihat, saya sengaja kasih warna biru, itu adalah garis alur jalannya sungai Efrat. Dan kita bisa lihat bahwa itu sudah terjadi. Jadi saudara, Tuhan menggenapi janjinya apa adanya, sesuai apa yang sudah dijanjikan. Dan wilayah ini diberikan kepada anaknya yang namanya Salomo. Oke, poin 2. Apa arti rohani sungai Efrat? Sungai Efrat artinya perbatasan yang memisahkan wilayah timur dengan barat. Oke? Saya bisa lihat nanti gambar petanya lagi di depan saudara. Seperti yang saya katakan di awal, kalau saya perhatikan di peta saudara, saudara bisa lihat di wilayah utara timur, ada di bawah kendali siapa? Ada di bawah kendali Asyur dan Babel. Sedangkan di wilayah selatan, itu di bawah kendali dari kekuatan dari Mesir. Dan Israel, kalau saudara bisa lihat, kejepit di tengah-tengah, ada di mana? Di tengah-tengah Israelnya. Jadi, Asyur, Babel, Mesir, tengah-tengah Israel. Jadi, saudara, dari sungai Efrat, saudara, kita bisa lihat bahwa ini adalah wilayah yang membatasi, memisahkan, perbatasan. Maka, saudara, siapa yang pegang kendali terhadap sungai Efrat? Siapa yang bisa mengendalikan, menguasai sungai Efrat? Maka bangsa itu akan punya pengaruh yang kuat. Bangsa itu akan punya kekuasaan lebih besar daripada bangsa-bangsa yang lain yang tidak bisa menguasai wilayah itu. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngomong seperti kondisi kita hari ini, saudara. Di zaman timur dekat kuno, saudara, untuk menyeberangi sungai besar itu sangat sulit. Jadi hari itu, saudara, di waktu itu ada satu tempat namanya Karkemis, saudara. Karkemis ini sangat penting. Ini ada wilayah penyeberangan sungai. Nah, saudara bisa lihat Karkemis ini nanti referensinya di 2 Tawarik 35:20, Alkitab mencatat, Yeremia 46 ayat 2. Apa yang kita akan belajar hari ini, saudara, ini dibuktikan secara sejarah dunia juga. Arkeolog juga mencatat peristiwa-peristiwa ini. So, saudara, kenapa Karkemis ini begitu penting? Kita jangan bayangin kita hari ini ya, saudara ya. Di zaman timur dekat kuno, saudara, sulit sekali orang bisa nyebrang. Nah, jadi saudara, siapa yang bisa megang kendali atas Karkemis, ya, dia akan jadi bangsa yang sangat kaya, sangat berpengaruh, sangat punya power. Sehingga bangsa-bangsa, saudara bisa bayangkan karena ini strategis, bangsa-bangsa berebut untuk memperebutkan wilayah ini, untuk menguasainya. Nah, itu sebabnya di lokasi Karkemis ini banyak sekali terjadi perang. Salah satu perang yang terjadi antara periode 609 sampai 605. Dalam periode waktu itu, saudara, Babel adalah kerajaan baru yang lagi naik daun. Ia berhasil menghancurkan wilayah di sekitarnya, dan salah satunya yang dihancurkan adalah Asyur. Dan karena Babel ingin menghancurkan Mesir juga, Mesir waktu dengar berita ini bahwa Babel sudah berhasil menghancurkan Asyur, maka Mesir yang di posisi di bawah, dia mulai khawatir bahwa Babel bisa menguasai Karkemis, maka Mesir dan Asyur, mereka sama-sama bekerja sama untuk melawan Babel ini. Jadi Mesir, saat dia dengar Babel sudah menang melawan Asyur, saudara perhatikan petanya, dari bawah, saudara bisa lihat nanti, Mesir mulai naik ke atas, untuk menuju kemana? Untuk menuju ke Karkemis, untuk berhadapan dengan Babel. Nah, saudara, akan tetapi masalah yang di tengah-tengah ada Israel. Nah, jadi waktu Mesir naik ke atas, dia sampai di Israel, saudara, apa yang terjadi, saudara? Di waktu itu, Mesir dihalangi oleh Raja Yosia. Siapa Raja Yosia? Raja Yosia adalah raja dari Yehuda Selatan di zaman itu. Dan Raja Yosia punya politik anti-Asyur. Jadi siapa yang dekat sama Asyur, itu musuhnya Israel. Karena Mesir bekerja sama Asyur, maka Mesir pun jadi musuhnya Israel. Jadi ketika Mesir mendekati wilayah Israel,
dia berusaha menghentikan Mesir ini. Kemudian Raja Mesir mengirim utusan untuk menjalin persahabatan dengan Raja Yosia. Nah, kemudian Mesir ngomong baik-baik sama Raja Yosia. Dia bilang, "Hey Israel, aku lagi nggak perang sama kamu. Oke, aku kesini bukan mau perang sama kamu. Dengarkan aku. Hai Raja Yosia, Tuhan yang utus aku ke sini. Tapi aku nggak lagi mau perang sama kamu." So dia bawa pesan baik-baik ini untuk membangun satu persahabatan. Tetapi Yosia nggak mau dengerin dia. So ia pergi perang menghadapi Firaun, Raja Mesir yang bernama Firaun Neko. Nah, jadi mereka perang di satu tempat namanya apa? Megiddo. Nah, perang ini terjadi di tahun 609. Saudara bisa lihat petanya. Saudara bisa lihat, saya kasih lingkar itu Megiddo. Kalau saudara lihat ke sebelah timur itu ada Gunung Tabor. Kalau saudara pergi nanti ke Israel di Gunung Tabor, saudara bisa lihat lembah Yesreel. Dan lembah Yesreel saudara bisa lihat di situ wilayah Megiddo-nya ada di sana. Ini adalah Megiddo, tempat perang itu terjadi. So, saudara, kita bisa lihat bahwa pada akhirnya di perang ini Raja Yosia mati. Ini sebenarnya Raja Yosia, dia raja yang baik. Sebenarnya dia nggak perlu mati, jadi sangat disayangkan. Dan setelah Firaun berhasil mengalahkan Yosia, Firaun Neko, dia terus naik dari Israel, naik ke atas untuk berhadapan dengan Babel. Dan waktu itu raja yang memerintah atas Babel bernama Nebukadnezar. Dan kita tahu di dalam perang itu Babel yang menang. Dan peristiwa itu terjadi di tahun 605 sebelum Masehi. Dan sejak itu Babel tampil sebagai bangsa yang kuat di era itu. Oke. Nah, perang ini sangat penting, saudara. Jika saudara mau lihat catatannya ada di 2 Tawarik 35-20, kita baca. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko Raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Jadi ayat ini sedang mencatat peristiwa kapan Yosia mati, yaitu tahun 609 sebelum Masehi. Dan apa bukti bahwa dalam perang ini Mesir dikalahkan oleh Babel? Kita bisa lihat referensi catatannya di Yeremia 46 ayat 2, kita baca. Mengenai Mesir terhadap tentara Firaun Neko, Raja Mesir yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Karkemis, dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Jadi saudara, sangat jelas, Nebukadnezar telah menang, mengalahkan Firaun Neko, yaitu Raja Mesir, dan itu terjadi tahun 605 sebelum Masehi. Jadi saudara, kita bisa lihat bahwa secara politik internasional sangat penting bagi sebuah bangsa untuk menguasai sungai Efrat. Itu sebabnya bangsa-bangsa berperang untuk memperebutkannya. Nah, Raja Yosia di zaman itu adalah raja yang baik, tapi pertanyaannya gini, kenapa dia harus mati dengan cara yang tragis? Raja Yosia dia sudah dengar firman Tuhan dari mulut Firaun sendiri, dia bahwa Tuhan utus dia, tapi kenapa dia nggak mau dengerin? Kenapa? Menurut saya kenapa? Padahal itu suara Tuhan. Karena dia dipenuhi dengan pikiran dan keinginan dia sendiri. Selain itu, dia nggak pernah berdoa untuk menanyakan Tuhan tentang pesan yang dibawa orang Mesir ini kepada dia. Kalau dia tanya Tuhan, mungkin dia nggak perlu mati konyol hari itu. Mungkin dia akan terluput. Itu sebabnya saudara nggak boleh jadi orang yang pede. Dengar baik-baik. Mungkin saudara sering dengar seminar untuk ngajarin saudara pede. Kita di sini nggak belajar pede. Kita di sini belajar PY. Apa PY? Bukan kacang pakai tepung digoreng. PD udah tahu lah ya, percaya diri. Tapi PY apa? PY adalah percaya Yesus. Saudara nggak bisa pakai pengalaman yang dulu untuk ngerti hari ini. Saudara nggak bisa ngandalin jam terbang saudara, ngandalin kepintaran saudara untuk mengukur segala situasi keadaan. Akhirnya saudara bisa salah jalan. Saudara harus ngandalin Yesus. Saudara harus ngalamin apa-apa, nanya Yesus. Kalau itu kita bukan orang yang pede, kita orang yang pede, artinya kita percaya Yesus. Bahwa Yesus, kita apa-apa dalam hidup kita akan tanya Yesus. Bahwa Yesus akan sanggup membawa kita keluar dari kesalahan-kesalahan keputusan yang kita buat dalam hidup kita. Jadi saudara libatkan Yesus dalam keputusan penting dalam hidup saudara. Jangan bilang kalau mau pilih baju apa hari ini, tanya Yesus. Ya jangan ribet gitulah ya. Kalau cuma mau pakai baju apa gitu. Tapi maksud saya yang penting-penting, mau beli rumah, mau ekspansi bisnis, ya harus tanya Yesus. Partnership sama seseorang, itu selalu tanya Yesus ya. Jangan mau makan apa besok Yesus, itu mana nanya sama Simba aja kali. Oke, next. Jadi saudara, Raja Yosia, dia bertindak menurut pikiran dia sendiri. Dan Alkitab memberitahukan kita bahwa pada saat dia keluar perang, dia sengaja merubah dirinya. Artinya apa? Dia menyamar dirinya. Akan tetapi meski dia sudah menyamar, tetap dia mati juga. Ini menarik.
2 Tawarik 35:22 kita baca. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, maksudnya Neko, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan apa? Pesan Allah. Lalu berperanglah di lembah Megiddo. Oke? Jadi dikatakan dia tidak mendengarkan kata-kata Neko, yang merupakan suara dari Tuhan sendiri. Jadi saudara, meskipun suara ada yang keluar terdengar sama dia, masalahnya Yosia nggak bisa menanggap. Yosia tidak bisa bedain bahwa itu suara Tuhan. Itu karena apa? Karena dia nggak berdoa. Seharusnya sebelum dia pergi perang, dia harusnya berdoa lebih dahulu. Tanya Tuhan. Saudara, Tuhan bisa pakai siapa aja untuk ngomong sama kita. Bahkan orang Firaun, bahkan seperti orang kafir seperti Firaun pun bisa dipakai Tuhan. Jadi saudara, kehidupan iman yang mengabaikan suara Tuhan dan firman-Nya akan memperoleh hasil yang sia-sia. Nol besar. Apa? Kalau dalam permainan game namanya dapatnya apa? Dapat zong. Saudara dapat zong. Sehingga hidup akan melakukan hal yang sia-sia. Perang pun perang yang sia-sia. Yang tidak membuahkan hasil. Tidak membawa faedah sama sekali. Saudara, kita malah mati konyol di dalamnya. Meski itu suara yang keluar dari seorang kafir. Akan tetapi jika itu adalah firman Allah yang sedang keluar dari mulut dia, kita harus segera terbangun dan tersadar dan harus taat. Jadi saudara, jangan suka pandang bulu sama orang. Karena Tuhan bisa pakai siapa aja. Jangan dengar orang, lihat statusnya dulu, baru kita dengerin. Ya, saudara, Tuhan jangan suka pilih-pilih gitu ya, saudara. Untuk dengerin orang. Ada orang yang nggak bisa dengerin orang. Kalau ngomong, mau ngomong terus gitu. Nggak bisa dengerin orang. Mau mendominasi ngomongan, saudara. Nah, orang kayak gini nggak bisa dengerin orang. Saudara kasih kuping 2 buat dengerin orang. Jadi saudara, kita harus belajar denger. Belajar denger Tuhan, belajar denger orang. Jangan-jangan Tuhan bisa pakai siapa aja, bahkan orang kafir buat ngomong sama kita. Cuma kita nggak peduli gitu ya. Bileam aja pakai keledai ngomong sama dia. Ya kan? Jangan kan orang kafir, keledai aja bisa gitu. Jadi saudara, sama juga dengan Raja Ahab. Raja Ahab, dia juga mati dalam penyamaran. Sama juga seperti Yosia, dia juga melakukan penyamaran. Dan Ahab, meskipun dia udah menyamar, tetap dia mati juga, saudara. Sesuai dengan nubuat Nabi Mika. Dan ia mati dalam pertempuran. Yang ketiga, di akhir zaman, dengar baik-baik, di akhir zaman, Sungai Efrat berperan sebagai perbatasan dari kerajaan Allah. Itu yang akan dikerjakan Sungai Efrat. Oke, jika kita lihat di Zakaria 9:9-10, kita baca, ini ayat yang sering kita baca waktu Minggu Palem. Zakaria 9:9-10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut. Ia mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Oke? Dan kita lihat di ayat 10. Ini bicara tentang menubuatkan. Zakaria sedang menubuatkan kedatangan Yesus, kedatangan Mesias. Dan kita lihat di ayat 10. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut. Dari mana? Dari Sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Haleluya. Dari Sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi dalam naskah aslinya, kata Efrat ini sebenarnya bukan ditulis Efrat, tapi ditulis sungai itu. Sungai itu, tapi bahasa Indonesia dia langsung menerjemahkan buat kita, dia sebut Sungai Efrat. Jadi saudara, batasan kerajaan Allah dikatakan dimulai dari Sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Sehingga Sungai Efrat menjadi petunjuk tentang kedatangan Mesias di hari akhir. Itu sebabnya saudara harus memperhatikan baik-baik tentang Sungai Efrat ini. Oke? Bukan sungai lahiriah yang saya lihatin ya. Lihatin. Tapi artinya saudara harus mengerti apa arti dari Sungai Efrat ini. Nah, karena ini adalah wilayah perbatasan kerajaan sorga di hari akhir, kita pun harus mengikuti jejak Eber. Perhatikan, ini penting saudara. Jadi karena ini, sekali lagi saya ulang. Karena ini bicara tentang perbatasan kerajaan surga, memisahkan antara kerajaan surga dengan kerajaan dunia, maka kita harus mengikuti jejak Eber dan Abraham. Kita harus jadi orang-orang yang keluar dari Babel, bukan Babel yang sekarang, tapi Babel dunia, untuk kita menyeberang masuk ke kerajaan surga, ke gudangnya surga. Sehingga kita bisa diakui menjadi umatnya Allah. Tetapi saudara, selain itu ada permasalahannya. Dikatakan nanti di akhir zaman sungai itu menjadi kering. Tapi memang secara lahiriah mulai kering. Tetapi kalau dia kering dikatakan, kalau itu sungai itu kering, apa yang terjadi saudara? Sesuai catatan kitab Wahyu 16:12. Kita baca, dan malaikat yang ke-6 dia menumpahkan cawan ke atas sungai yang besar, Sungai Efrat, lalu keringlah airnya.
supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Oke? Jadi sungai besar ini, sungai Efrat, ia akan jadi kering di hari akhir, di akhir zaman. Oke? Memang sudah agak kering. Sudah kering. Sebelumnya raja di sebelah timur, ya, tadi kita lihat map kita, raja di sebelah timur, mereka gak gampang langsung nyebrang. Kenapa? Karena mereka terhalang oleh sungai besar, sehingga tidak mudah buat bangsa perang satu sama lain, karena dihalangi oleh sungai besar itu. Nah, akan tetapi pertanyaannya kalau sungainya jadi kering gimana? Artinya akan lebih mudah untuk nyebrang, untuk melakukan peperangan. Di akhir zaman, yang disebut perang Harmagedon. Jadi ini adalah berisi tentang nubuatan di akhir zaman. Tapi saudara, kalau kita pikir, di zaman kita sekarang, mau sungainya mau gede kayak apapun, mau kering atau nggak kering, nggak terlalu masalah. Karena sekarang kalau kita mau perang, kita tinggal kirim pakai pesawat, pasukan kita nyebrang. Nggak perlu masalah, sungainya mau segede apapun, nggak ada masalah lagi hari di zaman ini. Betul nggak? Artinya, kita nggak bisa tafsir Alkitab secara lahiriah. Oke, kita nggak bisa ngerti ini secara lahiriah. Artinya kita harus mengerti. Nah, saudara, kita harus mengerti arti rohanianya. Itu sebabnya kita nggak bisa nerjemahin Alkitab secara harfiah, tapi harus melihatnya secara arti rohanianya. Jadi fakta sungai Efrat jadi kering dan perang Harmagedon akan dimulai di sini, di Harmagedon. Kita harus mengerti apa ini artinya. Apa ini artinya? Apa hubungan sungai Efrat jadi kering dengan perang Harmagedon di akhir zaman? Ini harus kita ngerti. Harmagedon dalam bahasa Ibrani artinya Har Megiddo. Artinya apa? Gunung Megiddo. Saya kasih waktu sebentar saudara cerna. Oke, jadi sekarang semakin jelas kalau saudara menyimak apa yang saya sampaikan dari awal. Ada peristiwa apa terjadi di Harmagedon? Ada Raja Yosia mati di sana, ia raja yang baik. Oke, jadi karena sungai Efrat kering, maka raja-raja asing akan bisa datang melakukan peperangan di Harmagedon. Jadi orang Yahudi mereka tahu sekali isi Alkitab, jadi mereka tahu sekali bahwa Raja Yosia itu mati di Megiddo, dan sekaligus Alkitab memberitahukan kita dari awal bahwa seperti apa nantinya akhir zaman akan terjadi. Jadi kita harus menghubungkan informasi yang kita terima hari ini untuk kita menarik satu kesimpulan. Oke, faktanya Raja Yosia mati di pertempuran di Megiddo. Ia masuk ke dalam pertempuran yang tidak semestinya dia masuk. Itu sebabnya jika kita terjebak dalam sebuah pertempuran, kita masuk terjebak dalam peperangan di Harmagedon, bisa dipastikan semua kita pasti mati. Jadi perang Raja Yosia adalah perang yang memperingati kita hari ini dengan baik-baik. Untuk kita jangan masuk ke dalam perang Harmagedon. Jadi sekarang apa arti sungai Efrat menjadi kering? Yang pertama, memberitahukan kita akan ada kekeringan dan kelaparan rohani. Karena kita nggak bisa tafsir secara harfiah. Kita harus ngerti apa maksudnya. Karena nggak perlu lagi dia kering atau nggak kering, kita bisa kirim pesawat. Artinya itu nggak harfiah. Jadi yang pertama yang kita harus ngerti tentang sungai jadi kering, yang pertama memberitahukan kita tentang akan ada yang namanya kekeringan dan kelaparan rohani. Dan selalu kalau terjadi kekeringan, maka berikutnya yang terjadi apa? Kelaparan. Amos 8 ayat 11 dikatakan bahwa ini kering dan lapar. Ini kelaparan soal apa sih? Makanan. Apakah ini soal makanan gitu? Pangan? Kita baca. Sesungguhnya waktunya akan datang. Firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan bencana kelaparan akan roti. Dan bukan kehausan akan air. Tetapi kelaparan untuk mendengarkan apa? Firman Tuhan. Faktanya bahwa akan ada kekeringan, tetapi ini bukan kering soal makanan dan pangan. Tetapi di akhir zaman ada kekeringan rohani. Gereja bukan lagi jadi tempat untuk menerima firman. Mimbar gereja sudah berubah bentuk jadi mimbar motivasi. Saudara, bukankah sudah terjadi kekeringan? Apa tidak terjadi sekarang nubuatan itu? Sudah terjadi belum? Akhir zaman itu. Jadi ini memberikan kepada kita dampak rohani dari sungai Efrat jadi kering. Dan karena sungai itu kering, maka raja-raja asing mulai datang untuk ngadain peperangan. Sebelumnya sungai Efrat mengambil peranan sangat penting menghalangi raja-raja supaya mereka nggak boleh melintasi ke wilayah bangsa lain.
Akan tetapi sekarang pembatasnya diangkat sama Tuhan. Tuhan sendiri singkirin pembatas itu di akhir zaman. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Jika aliran sungai firman Tuhan telah kering, menurut saudara apa yang akan terjadi? Maka berikut yang terjadi adalah perang akan dimulai. Perang akan sekali terjadi di atas dunia. Pada era gereja mula-mula, saudara, mereka coba tafsir ini. Mereka coba tafsir ini bahwa sungai Efrat ini bicara tentang kekuatan kerajaan di bumi. Dan kekuatan kerajaan ini akan disingkirkan. Akan tetapi kita nggak bisa berpikir secara hikmat manusia untuk nafsirin ini. Kenapa? Karena kita manusia rohani, kita harus mengerti secara rohani. Jadi kita nggak bisa lakukan pendekatan pemikiran secara jasmani atau duniawi. Kita harus mengerti ini secara rohani. Dan di akhir zaman, iblis akan terus membuat orang kehilangan rasionalismenya. Waktu 20 tahun saya melayani, saudara, saya kadang-kadang diundang jadi khotbah di gereja orang. Saya lihat, ya, saya perhatikan di gereja, kita sering lihat orang nyanyi-nyanyi, loncat-loncat, teriak-teriak, nangis-nangis. Saya fine. Saya ngerti itu ekspresi menyembah Tuhan, fine. I'm fine. Saya setuju. Kita perlu berekspresi loncat-loncat. Tapi waktu saya khotbah, saya juga bahasa roh, saudara. Saya juga mengusir setan, saya tahu itu semua. Tapi di hati kecil saya ada suara kayak gini. Ini orang loncat-loncat, dia ngerti nggak ya? Dia loncat buat apa ya? Dia nangis-nangis, dia nangis buat apa ya? Jangan-jangan kita lagi nangis di gereja karena, aduh Tuhan, hidup susah bener. Bukan kita lagi kagum sama Tuhan. Orang loncat gitu ya. Saudara gini, orang kalau nggak pernah neliti Alkitab, dia nggak pernah belajar firman bener-bener. Dia loncat-loncat buat apa? Hanya digerakkan secara emosi. Tanpa ada pengertian. Kehilangan rasional. Dan apakah yang kayak gini waktu kesusahan besar itu terjadi nanti? Namanya kesusahan besar loh, saudara. Sekarang berasa susah nggak? Nanti lebih susah lagi. Karena di Alkitab sebut itu kesusahan besar. Kalau yang sekarang nggak tahan, gimana yang susah yang besar? Kira-kira firman yang kita terima hari ini bisa buat kita menghadapi susah besar itu nggak? Nah, kalau yang cuma main perasaan tanpa ada pengertian, saudara pasti akan galau hari itu. Nah, saudara, karena air firman di gereja telah menjadi kering, penghalang itu telah diangkat dari mereka. Hasilnya apa? Mereka akan berkelahi satu sama lain. Itu sebabnya nggak heran di gereja kalau udah nggak ada firman, berantem tuh jemaat satu sama lain. Kerjanya kepoin orang, gosipin orang. Berantem, sensitif, main perasaan kan? Kan biasa yang diumbar perasaan. Bukan pengertian. Oh, sensitif gitu bawaannya. Kacau hidupnya ya, emosional. Nggak tertib, melanggar firman tapi nggak berasa melanggar. Ya karena nggak pernah baca Alkitab, mana tahu dia lagi melanggar nggak melanggar. Ya kan? Orang nggak pernah baca undang-undang. Saudara nggak baca undang-undang, saya nggak tahu saya melanggar atau nggak melanggar gitu. Saudara merasa diri saya fine-fine aja. Bersaksi bahwa nama Yesus ujung-ujungnya lagi nyombongin diri. Saudara berasa? Nggak berasa. Saudara nggak tahu itu sombong. Saudara nggak berasa. Saudara ngomong kemana-mana. Jongkok di atas Monas. Jadi ini arti rohani adalah kita harus mengerti dan memperhatikan baik-baik tentang semua ini. Jadi ketika sungai Efrat menjadi kering, ketika penghalang itu disingkirkan, apa yang terjadi? Soal perhatian apa yang terjadi, saudara bisa baca di ayat yang kita baca hari ini bahwa tiga roh najis yang seperti rupanya seperti katak, dia akan keluar. Dan ini menggambarkan apa? Roh dusta. Roh kebohongan. Roh dusta akan keluar ke dunia untuk tipu orang-orang. Jadi sebelum perang Harmagedon, dengar baik-baik. Sebelum perang Harmagedon lahiriah terjadi, apa yang terjadi? Sebelum perang lahiriah ini terjadi, apa yang terjadi? Bahwa ada pekerjaan roh dusta yang akan keliling dunia menyebarkan kebohongan. Dia bekerja di dimensi rohania untuk tipu orang-orang, nanti ujung-ujungnya mereka akan didorong semua untuk masuk ke dalam perang Harmagedon. Dan bukan hanya itu saja, berikutnya kita baca Wahyu 9:14. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Maka terjadilah apa? Perang besar. Perang besar terjadi. Dan siapa empat malaikat ini? Kita baca Wahyu 7:1-4. Kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon.
Apa arti angin di sini? Angin menggambarkan apa? Angin menggambarkan perang. Jadi 4 malaikat berdiri di 4 penjuru bumi. Jika saudara lihat nanti di Wahyu 9:14, 4 di sini merujuk kepada sungai Efrat. Sungai Efrat. Dan mereka harus menahan angin. Sampai kapan mereka tahan angin ini? Sampai kapan? Mereka tahan angin. Angin yang gambar perang. Sampai kapan mereka tahan? Sampai pekerjaan memberikan meterai kepada orang kudus selesai. Sampai orang-orang kudusnya Allah menerima meterai dari Allah yang hidup. Pekerjaan ini selesai, maka malaikatnya akan melepaskannya. Dan waktu itu terjadilah perang. Oke? Dan siapa yang terima meterai? Ini adalah kelompok 144.000 yang dicatat di kitab Wahyu. Kita baca ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3 katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi kita semua harus memastikan dan merindukan supaya setiap kita terima meterai. Dan jika pekerjaan memberikan meterai ini selesai, maka artinya sudah waktunya bagi malaikat ini untuk melepaskan angin dari 4 penjuru bumi, dan itu saatnya perang besar akan terjadi. Jadi, kenapa perang ini bisa terjadi? Itu karena sungai Efratnya udah kering. Sungai yang harusnya mengeluarkan air, sekarang airnya udah nggak keluar. Artinya, saat itu karena airnya sudah nggak keluar, sungainya jadi kering, artinya roh najis itu keluar seperti katak untuk micu peperangan. Jadi perhatikan, dengarkan baik-baik. Jika saudara melihat semua ini sudah terjadi dan sedang terjadi, ketahuilah bahwa pekerjaan memberikan meterai sebentar lagi selesai. Dan kalau itu selesai, tidak ada lagi pekerjaan untuk memberikan meterai untuk melindungi saudara. Karena hanya yang pakai meterai akan diselamatkan. Jadi di saat lagi ada damai, masih ada kesempatan damai seperti sekarang kita hari ini. Kita perlu menyimpan sebanyak mungkin persediaan firman Tuhan dalam diri kita untuk terima meterai di dahi kita. Sehingga kita dapat selamat di perang Harmagedon nanti. Saya berdoa dan memberkati kiranya saudara bisa ada di tempat di mana firman terus diberitakan. Amin. Jangan kehilangan satu kesempatan pun ketika firman sedang diberitakan. Perhatikan baik-baik. Catat, renungkan, pikirkan. Jangan anggap remeh. Di saat seperti inilah saudara, waktunya nabi-nabi palsu sedang keluar. Untuk menarik sebanyak mungkin orang untuk berpartisipasi untuk ada di dalam perang ini. Yang paling penting di sini saudara, kita harus benar-benar memperhatikan apa yang Alkitab sudah ingatkan kepada kita melalui Raja Yosia dan Raja Ahab. Bahwa orang kudus di akhir zaman tidak boleh terjebak dalam pertempuran yang tidak semestinya. Pertempuran yang nggak ada gunanya. Karena ini bukan pertempuran kita. Ini bukan peperangan kita. Ini bukan sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Akan tetapi orang kudus, orang percaya akhirnya kadang-kadang mereka mau terlibat di dalamnya. Mereka seperti Yosia yang keras kepala, malah berpartisipasi dalam perang yang tidak seharusnya diperjuangkan, termasuk Ahab di dalamnya. Saudara bisa lihat Ahabnya di 1 Raja-Raja 22:20-22. Jadi saudara bisa lihat bahwa ini Alkitab sedang mau mengkomunikasikan kepada saudara. Bahwa ini contoh dan pola yang akan terjadi di akhir zaman. Bahwa nabi palsu, dia akan memperdaya Ahab, seperti dia memperdaya Ahab untuk masuk dalam perang yang nggak seharusnya dia masuk, berpartisipasi di dalamnya. Nabi palsu akan dikirim ke Ahab, dan nabi palsu ini akan bikin Ahab untuk masuk ke dalam pertempuran dan mati di sana. Itu adalah bagian rencana Tuhan buat hidup Ahab untuk sekaligus memberikan penghakiman, karena dia adalah raja yang jahat. Lewat apa? Lewat kirim roh palsu, nabi palsu. Itu yang akan terjadi pada orang jahat seperti Ahab. Tapi gimana dengan orang baik seperti Yosia? Saudara, kalau nggak hati-hati, Yosia itu sangat baik. Raja yang baik, tapi sangat disayangkan. Dia mati dengan tragis di pertempuran. Dia masuk ke dalam pertempuran yang nggak semestinya dia ada di sana. Nggak perlu terjadi sebenarnya. Dan itu kalau dia nanya Tuhan dulu, harusnya dia akan luput. Itu sebabnya saudara orang percaya pun, kita nggak boleh jadi Yosia yang terjebak dalam pertempuran yang tidak perlu. Karena kita nggak berdoa, kita nggak pernah tanya Tuhan, kita masuk dalam pertempuran nggak semestinya. Jadi saudara, kita lihat kesamaan dari dua raja ini.
Di awal saya sudah sampaikan bahwa mereka sama-sama melakukan apa? Sampai mereka mati. Mereka melakukan apa? Penyamaran. Mereka bicara penyamaran apa? Bicara mereka melepas jubah raja mereka dan berperan jadi orang lain. Apa yang tidak boleh terjadi pada umat kudus Tuhan? Kita tidak boleh tertipu oleh roh dusta yang akhirnya membuat kita melepas pakaian iman kita. Dan akhirnya kita jadi telanjang. Wahyu 16:15, kita baca, saya kasih nomor sama saudara, supaya saudara bisa lihat poin-poinnya, sengaja saya nomorkan. Kita baca, lihatlah aku datang bagaikan pencuri. Berbahagialah mereka yang apa? Berjaga-jaga. Dan yang kedua apa? Memelihara jubahnya. Sehingga dia yang ketiga tidak berjalan telanjang dan mereka melihat aib ketelanjangannya. Kalau saudara baca Wahyu pasal 16 yang tadi kita baca, sebelumnya lagi bicara mengenai sungai Efrat jadi kering. Dan tiba-tiba di ayat 15 tiba-tiba dia bicara tentang jubah dan jangan jalan sampai telanjang. Jadi kalau kita lihat sepertinya dia sedang bicara satu pembahasan yang keluar dari konteksnya. Oke? Tetapi dia nggak lagi keluar konteksnya. Justru ayat 15 sedang menyatakan intisari dari seluruh kesimpulan dari pasal 16 ini. Justru Wahyu 16:15 sedang mau memberitahukan satu kesimpulan akhir kepada kita untuk tahu bagaimana cara luput dari perang Harmagedon. Jadi bagaimana kita luput dari perang Harmagedon? Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh dalam tipu daya nabi palsu? Yang pertama, Alkitab kasih tahu kita lewat Wahyu 16:15. Kita harus berjaga-jaga. Dalam arti kita harus terbangun. Bagaimana kita bisa terbangun? Di Alkitab katakan kita harus apa? Itu melalui apa? Melalui doa. Katakan doa. Doa. Kita terbangun dan bisa berjaga-jaga itu hanya lewat doa. Maka orang yang tidak doa pasti akan jatuh tertidur. Saudara ingat 3 murid Yesus? Di Taman Getsemani Yesus suruh mereka apa? Berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoa. Tetapi mereka malah jatuh tertidur. Dan mereka tidak terbangun dan tidak berjaga-jaga. Lukas 21:36. Maka berjaga-jagalah setiap saat sambil berdoa supaya kamu dianggap layak untuk luput dari semua hal-hal yang akan segera terjadi dan untuk berdiri di hadapan anak manusia. Jadi lewat doa. Saudara, lebih mudah apa menurut saudara? Mana lebih mudah? Melakukan hal rohani seperti doa, baca Alkitab, disiplin beribadah, atau nonton drakor, nonton film, jalan-jalan, wisata kuliner, lebih mudah mana? Saudara, kalau buat nonton drakor, nonton film, jalan-jalan, makan-makan, nggak perlu usaha. Tapi buat hal rohani perlu disiplin, perlu perjuangan. Dengan lihat kondisi seperti ini, kita harus ngerti bahwa ternyata kita punya chance lebih besar apa? Jatuh tertidur. Jadi kita mesti hati-hati. Karena hakikat kita lebih gampang tertidur daripada terbangun. Yang kedua, memelihara jubah. Apa maksudnya memelihara jubah kita? Ini adalah pakaian iman. Sekali lagi, pakaian iman. Roma 13:14, akan tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Saudara, manusia sangat sibuk beresin kelihatan penampilan luarnya, bajunya, rambutnya, mobilnya, rumahnya, semua yang kelihatan. Manusia sangat concern sekali untuk memperlihatkan yang bagusnya. Gimana supaya lebih ganteng, lebih cantik, lebih keren, ya kan? Beli barang mahal-mahal untuk membuat dirinya bagus tampak di luar. Tetapi saudara, pakaian rohani jauh lebih penting. Kita harus jaga baik-baik saudara, pakaian rohani kita ini. Jangan taruh sembarangan. Saudara pelihara itu baik-baik, rawat itu baik-baik. Jangan ditaruh sembarangan, nanti dicuri orang, saudara akan rugi besar. Jadi untuk itu saudara harus menjaga dan memelihara status saudara sebagai orang benar. Kita semua yang percaya Yesus Kristus, kita telah menjadi orang benar. Akan tetapi saudara, ada waktu iman kita akan bisa menjadi lemah. Ketika kesulitan mulai datang dalam hidup kita. Ketika godaan dan cobaan dan daya tarik dunia begitu memikat. Kita bisa menyerah dan melepas status kita. Akan tetapi, saudara, kita nggak boleh jadi orang seperti Ahab dan Yosia. Apa yang mereka lakukan dan penyamaran mereka? Mereka melepaskan jubah raja mereka. Ketika kita terseret dalam perang yang tidak seharusnya kita perjuangkan, bisa dipastikan semua kita akan melepas jubah iman kita.
Dan kita akan pakai pakaian yang lain seperti Ahab dan Yosia. Jadi kita sampai selamanya kita harus jadi orang yang wajib dan harus, it must, tidak boleh melepas pakaian iman kita. Yaitu apa? Pakaian iman kita apa? Yaitu memakai Yesus Kristus. Mengenakan Yesus Kristus setiap hari. Ini adalah pakaian yang telah kita terima karena penebusan Yesus di atas kayu salib. Dan kita tidak boleh membuat pakaian ini menjadi kotor dan najis. Kita nggak boleh bikin itu. Jadi ini adalah pakaian iman. Ini adalah pakaian pertobatan setiap hari. Saudara, bukan berarti seluruh dunia sedang menyeburkan diri ke dalam pertempuran itu, maka saudara harus ikut-ikutan masuk ke dalamnya. Seperti orang-orang ini. Masuk ke dalam pertempuran yang nggak seharusnya. Dan kalau sampai itu terjadi, saudara, saya bisa pastikan besar kemungkinan saudara akan kehilangan pakaian saudara. Saudara gini, misalnya, setiap orang waktu bangun tidur, sampai dia pergi tidur, apa yang dia pikir? Bagaimana jadi kaya? Bagaimana jadi sukses? Bagaimana supaya lebih terkenal? Gimana bisa punya duit lebih banyak? Tanpa mengerti jadi kaya buat apa, duit banyak buat apa, nggak ngerti. Yang penting punya dulu yang banyak, nanti baru dipikirin. Mau pakai gimana? Yang penting banyakin dulu, ya kan? Jadi saudara, seluruh dunia sedang berlari masuk ke dalam pertempuran untuk menjadi kaya, sukses, dan terkenal. Tanpa ngerti untuk apa jadi kaya, tanpa ngerti untuk apa sampai di sana. Nggak ada yang ngerti. Kenapa? Karena semua orang juga lagi bertempur di sana. Dan saudara, karena saudara lihat seluruh dunia sedang ada di situ, itu ada perjuangan seluruh dunia, maka saudara pun sangat seru sekali, sibuk sekali, terlibat di dalamnya. Ya kan? Saya nggak berkata kita nggak boleh kaya, nggak boleh terkenal. Kalau Tuhan mau saudara bikin saudara kaya, terkenal, puji Tuhan, haleluya. Tapi keberhasilan iman tidak boleh diukur dari itu. Tapi saya bukan berkata itu nggak boleh. Tuhan bisa bikin kita terkenal, Tuhan bisa bikin kita kaya kalau Dia mau. Oke? Jadi saudara, karena kita sibuk sekali, seru sekali, karena semua orang begitu. Wah, semua orang lagi rame-rame begitu kan? Trennya lagi begitu. Jadi kita ikut berpartisipasi, nyemplung di dalamnya. Asik lagi, seru sekali kita di dalamnya. Dan bukankah hari ini gereja juga begitu, saudara kan? Di mimbar-mimbar ini disampaikan tentang ini kan, sukses kaya terkenal, ya kan? Kesaksian bagaimana jadi sukses kaya terkenal, dan semua jemaat waktu dengar kesaksian itu berkata, amin. Ya. Jadi saudara, terkadang ketika kita melihara iman, memelihara pakaian iman kita, kadang-kadang berbeda dengan prinsip dunia. Prinsip dunia dengan prinsip Tuhan kadang-kadang beda. Terkadang waktu saudara memilih memakai pakaian iman, kadang-kadang saudara tidak harus selalu untung. Saudara harus rugi. Saudara harus kehilangan sesuatu. Saudara harus mengalah. Akan tetapi saudara akan mendapat sesuatu yang jauh lebih kekal, jauh lebih baik. Dan itu sebabnya beda sama pengajaran yang diajarkan sama nabi palsu ini. Yang ketiga, jangan berjalan telanjang, supaya jangan terlihat aib kita. Maksudnya apa? Artinya, kita harus bertindak sesuai dengan iman kita. Bertindak atau memiliki perbuatan yang sama dengan iman kita. Saudara, dari pakaian luar, kita bisa tahu seseorang. Kita tahu satpam, karena kita lihat baju pakaian luarnya. Kita tahu dokter, karena kita lihat pakaiannya. Jadi pakaian menunjukkan seseorang. Tetapi saudara, iman adalah pakaian dalam kita. Oke? Iman nggak kelihatan. Iman itu pakaian dalam kita. Tetapi perbuatan kita adalah pakaian luar kita. Oke? Jadi saudara, kita harus punya pakaian luar yang baik, yang menunjukkan iman kita. Supaya orang tahu bahwa ini pakaian iman kita dari perbuatan kita. Tetapi kalau saudara misalnya mulutnya saudara ngomongnya sangat rohani, ngomongnya sangat baik. Tapi saudara kok orangnya pelit, suka hitung-hitungan, ngeselin, egois, teman-teman kenal saudara orang egois, tetangga saudara tahu saudara orang egois, bisa dipastikan saudara sedang jalan telanjang. Nggak pakai pakaian. Jadi apa pakaian rohani kita? Wahyu 19 ayat 8. Kepadanya telah diberikan kain lenan halus yang bersih dan cemerlang untuk dipakai, karena kain lenan itu adalah perbuatan benar yang dilakukan orang-orang kudus. Perhatikan, kain lenan itu adalah apa? Perbuatan benar. Jadi bukan hanya iman saudara ya, tetapi harus terlihat melalui apa? Perbuatan dan tindakan kita yang benar. Jadi bagaimana kita bisa memiliki perbuatan dan tindakan yang benar sehingga kita bisa diakui sebagai orang benar?
itu bukan sesuatu yang kita bisa kerjakan dengan kekuatan kita dan kemauan kita. Itu ada pekerjaan yang berdaulat dari Allah sendiri yang menolong kita, memberikan kasih karunia buat kita. Tuhan, dia akan beri kekuatan dan kemampuan buat kita melakukannya. Dia akan beri kuasanya, otoritasnya untuk kita bisa mengerjakannya di dalam diri kita. Tuhan, dia akan terus mengawasi kita, mengintervensi hidup kita, mengoreksi kita. Waktu kita salah jalan, dia akan kembalikan kita kepada jalurnya lagi. Itu cara Tuhan menolong kita supaya kita bisa terus punya perbuatan yang benar. Jadi bukan karena kekuatan manusia. Sehingga kita bisa punya kasih karunia untuk bisa terus melakukan yang benar. Nuh dikatakan orang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Nuh menerima kasih karunia Tuhan. Kita harus memohon supaya kita diberikan kasih karunia seperti Nuh. Supaya ada kemurahan Tuhan untuk memampukan kita untuk kita bisa berjalan tanpa telanjang di akhir zaman. Untuk kita bisa memakai pakaian iman kita setiap hari, yaitu dengan menerima kasih karunia Tuhan. Dan kalau saudara kita jatuh dalam tren dunia, artinya kita telah mengganti pakaian kita menjadi pakaian yang sama dengan dunia, maka pakaian kebenaran itu sudah bisa dipastikan sudah diambil dari hidup saudara. Dan otomatis saudara pasti pakaiannya telanjang. Saudara pasti tidak pakai pakaian, telanjang. Dan kalau kita jatuh pada dunia, kita akan kehilangan kebenaran di dalam diri kita, dan itu disebabkan pakaian kebenaran itu telah diambil. Itu sebabnya kita harus berjalan, menjalani kehidupan iman yang dibedakan dengan orang-orang dunia. Jemaat kudus Tuhan di tempat ini, kira setiap saudara di akhir zaman, saudara selalu menjadi orang-orang yang memegang firman, senantiasa terbangun lewat doa, senantiasa memeriksa pakaian saudara, apakah saudara sedang berpakaian atau telanjang, dan kiranya setiap kita boleh jadi orang-orang diselamatkan dari perang besar Harmagedon ini, dan boleh diizinkan untuk pulang masuk ke Yerusalem baru. Saya berdoa dan memberkati, kiranya berkat ini turun atas hidup saudara di dalam nama Yesus. Amin.